Halo, selamat siang. Apa kabar? Halo, apa kabar semua? Sehat-sehat kah? Baik-baik kah? Jumpa lagi bersama saya Felicia Julia. Dan seperti biasa, saya mengajak kalian masan sederhana, bergizi, menyehatkan, seksi, simple, praktis, murah, dan mengarahkan dari seorang Felicia Julia. Oke, dan gue memasak oseng-oseng, tapi gue nggak tahu oseng-oseng apa di tempat kamu juga gue nggak tahu. Yang penting gue memasak oseng-oseng ya. Sederhana tapi kesannya mewah. Bahan-bahan sebagai berikut. Ini nanas untuk topping. Telur puyuh yang sudah direbus dengan telur juga telur besar. Jadi gue itu rebusnya 40 menit, 45 menit. Kemudian ini merica bubuk, ini tahu, ini tempe, ini daun pre, ini daun bawang, tomat, bawang bombay, kemudian cabai rawit, bawang putih separuh, ini bawang merah, ini cabai besar. Oke, sekali lagi bahan-bahannya merica bubuk, tempe, kemudian tahu, bawang pre, daun bawang, nanas, telur besar, telur puyuh, tomat, cabai rawit, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, dan cabai besar. Oke. Maaf, tidak menanggapi pertanyaan one by one. Ini live tersambung di YouTube Felicia Julia. Tak suka jangan nonton. Jangan tapping-tapping dalam bahasa kamu sendiri. Nggak ada orang mau nanggapi, oke? Thank you. Bawangnya, bumbu-bumbunya adulak, bukan di blender. Aku nggak suka di blender karena nilai gizi, nilai vitaminnya hilang. Jadi kita bahan-bahannya yaitu bawang putih, masukkan bawang putih, bawang merah dulu. Karena masih ada kulitnya, jadi kita buang.
separuh bundelan gini ya, separuh. Bawang putih. Kita buang kulitnya. Aku memasak, meskipun memasak itu dapur harus bersih. Tidak ada alasan dapur kotor karena memasak. Itu namanya kamu pemalas. Kemudian kita cuci. Kita cuci bawang merah, bawang putihnya sayang. Bawang putihnya satu belum diiris. Jadi kita cuci dulu. Kita juga cobeknya kita cuci supaya bersih. Nah, kemudian bawang merah, bawang putihnya. Oke. Kemudian cabai besarnya. Cabai besar juga dicuci. Kemudian tomat. 3 tomat juga dicuci. Kemudian cabai rawit terserah lu mau berapa. Karena aku kan balaco, jadi ini aku nggak semua karena ya sisanya aku gede-gede masukkan nanti di wajan. Yang sisanya ini gue ulek. Jadi berapa? 7 buat nanti. Ini nggak tahu, gue nggak ngitung ada berapa cabai rawit. Gue masukkan semua. Oke. Jadi seperti ini gue lihatkan di depan kamera one by one masakanku. Dan gue kan lagi juga beli kerupuk mie, kerupuk kuning dijemur matahari supaya nanti kalau digoreng nggak matangnya berat sebelah maksudnya. Oke, bahan-bahan sebagai berikut bumbu-bumbunya. Nah, ini bawang merah, tomat 3, cabai besar 3, bawang putih 3, cabai rawit entah ini berapa gue nggak ngitung. Oke, mari kita ulek. Diulek bukan di blender, oke. Sekarang dipotong dulu tomatnya karena tahu gede nguleknya susah. Karena ini live masak tersambung di YouTube, jangan tapping-tapping dalam bahasamu. Tidak ada komentar jawaban dari aku, oke? Tak suka jangan nonton. Cabenya juga cabai besar dipotong-potong supaya nguleknya gampang. Ini kan bukan di blender soalnya. Cabai besar potong. Ini diminggirkan untuk hiasan topping pinggirannya tomatnya, sisanya tomat 3. Bawang bombay nanti diulek dulu. Bawang putih juga dipotong-potong semua.
Tomat dipotong kecil dulu. Terus bawang merah. Oke, mari saatnya kita ulek-ulek pakai tangan. Ini bumbunya diulek, bukan di blender. Jadi ada sensasi sendiri dari bawang-bawang. Kita mencium bawang-bawang dari alam, dari Tuhan itu sehat. Masuk ke paru-paru, ke jantung kita, pernafasan kita lancar. Itu yang gue maksud. Kalau di blender kan nggak sehat. Terus jadi air. Jadi makanya aku nggak suka. Aku lebih suka diulek. Tuh. Jadi nafasku itu mencium bau bawang ini seger sekali. Memang capek, makanya jadi cewek jangan malas-malas. Jangan minta masak dengan cara instan. Beli enak, tinggal bayar. Tapi kita nggak tahu, nggak jelas masakan orang lain itu pakai bumbu apa. Itu yang gue maksud. Terus masakannya matang atau enggak. Lu tahu semua kebutuhan pokok itu kan mahal, termasuk gas. Jadi kalau lu beli ayam, beli bebek, matangnya cuma luar, dalamnya masih ada daging merah. Daging merah itu beracun. Bisa jangka panjang, bisa kanker loh. Jadi masak sendiri lebih telaten. Karena kita tahu bahan apa yang kita pakai.
Jadi jangan memakai bumbu instan, bumbu pengawet terus saat-saatan itu jangka panjang bisa gagal ginjal, bisa kanker. Jadi lebih enak kayak diinjulek, oke. Esensinya bisa terasa nih. Bau bawang, kita mencium bau bawang itu sehat. Pernafasan kita kayak kamu lagi batuk, lagi pilek. Jadi kamu ngulek-ngulek bawang itu, aroma bawang itu sedap. Jadi bisa tarik nafas lancar. Jalan darahmu itu yang gue maksud. Makanya jangan di blender. Dan tidak semua orang perempuan itu rajin untuk ngulek. Masalahnya pingin praktis, malas. Pingin langsung jadi dengan cara instan. Begitu. Bikin apa ini? Gue kemana sudah bilang kemana apa? Mau bikin sosis. Bikin dulu sampai patah. Tuh jadi baunya harum ya guys. Jadi baunya dari bawang ini kita cium sehat banget. Pernafasan gitu makanya. Tuh. Oke. Enggak. Nanti sayang. Kan diulek dulu.
Gue pakai terasi dulu, ambil terasi. Jadi ini terasi. Gue potong dulu terasi, guys. Terasi dari ABC. Oke, gue lihat kan di depan kamera sambil dulek. Hati-hati aja. Ini terasi ABC, terasi udang. Oke, kita masukkan semua terasi udang. Tapi dicuci dulu ya, karena ini kan bekas tangan orang, dimasukkan dicuci dulu. Cuci. Setelah dicuci, kita masukkan semua. Kita ulek. Tuh, sedap. Kemudian kita berikan merica bubuk dikit. Ini kan nanti untuk di bumbunya. Ini kita berikan merica bubuk dikit. Supaya pedas. Kita ulek-ulek. Wow, nikmat. Ini diulek loh, bukan di blender. Oke, kemudian kita taruh dulu. Bukan diulek sayang. Kundumu di blender kayak gini kali. Terus hasilnya. Udah. Kan habis di blender ini mejanya kotor. Gue gak suka kotor-kotor, gue gak suka. Jangan alasan masak terus dapur kelihatan jorok. Bagaimanapun kebersihan dapur yang penting karena bisa tahu pemilik rumahnya itu seperti apa. Oke. Kemudian setelah diulek, kita goreng dulu adalah tempe. Ini kita minggirkan dulu karena dapurku kecil, mejanya kecil. Jadi kita goreng tempe, kita potong. Ini kita jemur dulu kerupuk mie. Harus panas matahari. Baru nanti kita goreng. Tempe. Kita cuci dulu. Kita rendam. Oke, kita cuci. Kita potong sesuai selera. Sebentar Pak, masih basah. Kita potong seperti selera. Karena ini terlalu tebal. Kita potong jadi 2. Kita potong jadi 2. Gak sama, ini ada yang besar kecil. Biar
Enggak, aku nggak suka pete, bau mulut. Aku nggak suka pete, nggak suka. Kemudian kita potong jadi 2 lagi. Kita potong miring, biar kalau jadinya sensasinya berbeda. Aku nggak suka pete, bau mulut, babi aku juga nggak suka. Tapi kalau suka susah lu, kan lu yang masak sendiri, gue kan sesuai topping gue sendiri. Jadi kita potong tempe. Oke, jadi kayak gini potongannya tempenya bereng-bereng. Oke, coba kita kasih lihat di depan kamera. Biwan dulu, setapak demi setapak dulu. Jadi gue potong kayak gini, ke. Gue potong kayak gini. Cantik loh. Lu pertanyaan kok nakal. Oke, sekarang kita siapkan wajan teflon. Kita siapkan wajan teflon baru ya. Dan seperti biasa aku masak selalu minyak baru, bukan minyak bekas pakai. Karena aku kan pakai Sunko atau Bimoli atau Vilma, kan aku taruh di sini tempat. Jadi kayak gitu. Jadi kita lihat. Ntar ya, gue taruh handphone dulu. Karena nggak bisa sambil pegang handphone sambil gue kasih lihat. Ini kosong. Ya, gue kasih minyak. Minyak baru bukan minyak bekas pakai. Jadi sekali lagi ini kosong. Kita tuangkan minyak. 1 kali penggorengan tempe sama tahu, jadi agak banyak. Supaya minyaknya nggak rusak. Jadi 1 kali penggorengan. Ini sudah lumayan banyak loh. Kalau menurut aku. Kita panaskan api. Kita panaskan api dulu. Saya cuci tangan minyak bekas-bekas. Terus ini dimenggerkan dulu. Kita taruh tempenya nanti untuk goreng kapak. Tunggu panas dulu minyaknya. Jadi apinya jangan gede-gede. Tunggu panas dulu minyaknya. Baru nanti kita masukkan. Tunggu minyak panas dulu. Apinya jangan besar-besar, ke.
Kemudian kita masukkan tempe. Jadi tunggu panas dulu. Tunggu apinya panas dulu baru kita masukkan. Oke. Harus dijaga. Ya sayang, thank you. Jangan sampai gosong ya, Bebek. Jadi kita balik. Ya, Ma. Kosong, Ma. Mana? Tadi itu dah. Oh ya, Ma. Mama? Nanti kita saring di sini. Tunggu dulu. Aku masak matikan suara sayang. Karena rumahku ini dekat suara masjid. Setiap kali aku masuk YouTube selalu dengar masjid sembayangan itu wah jelek banget. Makanya aku matikan suaranya, kek. Masukkan lagi tempe. Ini bukan minyaknya banyak. Ini wajanku agak miring soalnya. Ini kompornya agak miring. Ini maklum kompornya sudah 15 tahun. Bukan, ini hasilnya minyaknya banyak gini loh. Cuma ini kan miring, kompornya miring. Jadi ini seperti air minyaknya ke sini semua. Maklum kompornya sudah lama 15 tahun. Tapi kan masih bagus. Masa dibuang ganti yang baru? Kan sayang. Iya.
Sayang disayang, sayang sopo kowe iki. Sama apa Sule tahu. Tapalan miho. Ini apinya kecilkan ya guys. Biar nggak cepet gosong guys. Bagus tuh hasilnya. Jangan sampai gosong ya. Nanti kan kita goreng lagi. Udah. Terus kita matikan dulu kompornya karena kita belum potong tahu. Kan one by one. Karena aku kan masak sendiri. Kita tiriskan dulu. Kita tiriskan dulu, oke. Jadi biar minyaknya bisa meleleh. Oke, kita taruh dulu di sini pinggir. Kita fokus sekarang potong tahu. Dulu minyak tanah, sekarang nggak ada minyak tanah. Jual minyak tanah di mana? Ngadi lu. Zaman berapa kok pakai minyak tanah lagi lu? Ngadi. Nanti dikira kita hidup di zaman purbakala. Kita nanti dibilang hidup di zaman purbaka. Zamannya Tarsan. Oh. Ya bandonya lucu. Jadi ini tahu ya. Tahu. Kalau potong tahu juga hati-hati plastiknya biar nggak rusak. Karena apa? Tahu itu mudah pecah. Karena tahu lembut. Selembut hatiku Felicia Julia. Jadi pelan-pelan kalau cara bukanya biar nggak rusak. Tahunya biar nggak rusak. Oke. Tuh cantiknya. Jadi nggak hancur. Jadi kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Jadi kita cuci airnya. Oh, jual minyak apa? Kita potong sesuai selera ya sayang. Ini kan tahunya tebal kayak tempe tebal, kita potong jadi 2. Tahu baru keluar dari salon. Aneh-aneh aja lu. Emang ada ya tahu keluar dari salon? Salon ini sopo? Jadi kita potong jadi 2 dulu, kemudian kita potong lagi nih tengah-tengahnya. Namanya orang potong kan nggak selalu sama ya. Jadi kita potong jadi 2. Nah, hati-hati potongnya biar nggak hancur. Karena tahu ini lembut. Kalau hancur itu jelek. Pelan-pelan. Nah, jadi lihat. Pelan-pelan ambilnya. Nah, bagus. Oke, nggak patah. Oke. Kemudian kita potong juga. Potong jadi 2. Satu ini kita potong jadi 2. Kemudian gaya miring juga kayak tempe. Jadi gaya miring bisa jadi 4. Oh, lu tahu bermimpi apa sampai nama halinya artis itu. Dia artis, lu orang reka jata masa lu diperhatikan dia. Yang bener aja lu. Lu mimpi, dalam mimpi lu kali. Aduh, aku mencium baunya ulek-ulek ini bumbu sedap banget. Jadi kayak gini ya.
Jadi kita potong-potong untuk mirip tapi sesuai selera. Kalau lu suka, aku sudah sering masak kotak soalnya jadi bosan. Jadi aku pengen menikmati hidup, cari istilahnya cari apa nganteng lagi. Cari apa nganteng lagi. Jadi seperti ini guys. Gue kasih lihat tuh potongnya cantik banget. Oke, cuci dulu tangan. Jadi potongnya kayak gini biar cantik. Oke, cantik kan? Nggak hancur. Oke, kita bawa ke wajan pengoreng siap tempur. Jadi sebelumnya kita nyalakan lagi, kita panaskan lagi. Dari tadi kompornya sudah kita matikan. Supaya nggak gosong isinya. Oke. Minyaknya gini loh. Cukup. Karena tinggal goreng ini aja kok. Rujak, ngadi, bukan. Jadi ini tempatnya di tempe kita minggirkan dulu pakai kertas berminyak. Iya. Kita tiriskan pakai kertas berminyak. Jadi ini pakai kertas berminyak ya guys. Kita matikan dulu kompor. Pakai kertas berminyak supaya minyaknya nggak banyak di tempe. Itu kolesterol. Oke, tempe ditaruh dulu. Tapi jatuh. Oke. Jadi kita diamkan dulu supaya minyaknya turun di kertas ini. Sambil kita goreng tahu. Sambil kita goreng tahu ya guys. Jadi pelan-pelan gorengnya. Nah, dan nyalakan lagi kompor. Karena aku kan masak sendiri. Jadi harus one by one. Nggak bisa langsung. Tanganku kan ada dua. Satu pegang himpun. Satu perhatikan kompor. Jadi kalau belum matang jangan dibolak-balik hancur karena tahu cepat hancur. Tunggu dulu berapa detik. Ini tahunya masih banyak. Oke. Kita balik pelan-pelan. Nah, jangan sampai rusak tahunya. Itu yang gue maksud ke. Di pelan-pelan baliknya. Nah, cantik dong. Nah, cantik. Nah, harus hati-hati ya. Nah, tuh cantiknya. Jadi nggak rusak. Oke. Kita tunggu sampai agak kecoklatan yang bawahnya juga. Baru kita tiriskan.
Jadi kita pindahkan posisinya supaya matangnya merata. Belum matang, belum, tunggu dulu. Kompor. Ini minyaknya begini loh, mesinnya wajahnya, soalnya ada pere. Lihat, ini kan sudah 15 tahun jadi kayak gini loh, kompornya. Sudah mulai retak ini. Tapi kan masih bisa dipakai, kenapa dibuang? Kamu belum tahu rusak, belum tahu hancur. Aku bilang terus ya guys, kita jangan ikuti orang viral, kita jangan ikuti orang banyak duit. Sesuaikan dan kondisi kemampuan ekonomimu. Jangan memaksakan segala sesuatu yang seperti orang mewah, seakan-akan kamu punya segalanya. Padahal kamu sebenarnya orang nggak punya, gitu. Jadi harus sesuaikan kondisi. Kalau kamu orang nggak punya duit, padahal lu nggak kerja, nggak punya penghasilan, tiba-tiba kamu seperti ingin, seperti orang lain. Terus kamu keluar rumah jadi maling-maling, itu dosa. Itu yang aku maksud. Dan seperti aku juga, keluarga aku terbiasa orang nggak punya, terus hidupnya meningkat karir dari Tuhan. Bukan berarti kita membuang barang-barang yang masih bagus, masih bisa dipakai. Meskipun kita mampu secara finansial, itu gitu. Kita mampu beli yang baru. Tapi masa ini masih bagus, kenapa harus dibuang? Itu intinya. Kan masih bisa digunakan untuk masak. Yang penting kita bukan untuk mencuri uang orang. Jadi maling-maling terus untuk membeli segala sesuatu kebutuhan kita. Itu dosa. Itu yang gue maksud. Oke. Jadi tahu sudah guys. Tuh, minyaknya. Minyaknya sudah. Kita tiriskan guys. Tuh, cantik kan. Kita tiriskan. Tuh, cantik. Cantik, jangan sampai gosong. Oke. Nah, ini sisanya cukup. Kan kalau sudah habis baru dibuang. Kan ganti wajan nanti. Ini untuk numis tahu sama tempe saja. Tunggu dulu ya guys. Tuh cantik kan, tahunya cantik. Dibalik hati-hati ya guys. Belum matang, bentar lagi. Ini sudah. Ini bekasnya tahu. Baliknya hati-hati, jangan sampai hancur. Tuh cantiknya. Loh, cantiknya. Nah, cantik banget kan. Jadi tidak hancur.
Udah. Belum. Tunggu dulu. Belum. Dikit lagi. Belum, kurang dikit. Amin. Jadi kita matikan ya. Kue yang mana? Kue bolu. Kue donat. Jadi kita tiriskan. Tuh minyaknya kan masih banyak. Nah, tapi ini minyak enggak ganti wajan kan. Ini yang aku maksud 1 kali penggorengan ya guys. Jadi bukan untuk dipakai berkali-kali meskipun pagi tadi kamu sudah masak. Itu yang gue maksud. Supaya sehat kamu. Tuh bagus tuh tahunya. Nggak hancur. Tuh cantik. Nggak hancur. Oke, kita tiriskan dulu. Supaya minyaknya nggak nuih. Oke. Kemudian kita pindahkan ini dulu. Kita pindahkan wajan. Kita ganti wajan gede. Kita ganti wajan besar. Kita ganti wajan besar taruh di sini. Nah, ini kosong kan? Ini minyak lama tidak dipakai lagi. Melainkan kita tuangkan minyak yang baru. Kita pakai minyak baru. Ya, ini nyalakan dulu supaya panas. Supaya gorengnya nanti enggak minyaknya metik-metik karena pakai minyak baru, bukan minyak yang tadi bekas, bukan. Jadi ini minyak baru, dikeringkan dulu. Dikeringkan dulu kompor. Kan habis dicuci. Jadi lihat, memang wajahnya kan kuno. Ini belum apa-apa, memang sudah hitam. Jadi nanti kalau masak bukan karena gosong. Ini bukan teflon soalnya. Wajan biasa. Jadi kita masukkan minyak baru. Bukan minyak bekas ini, bukan. Minyak baru ya guys. Lihat, gak ada minyak. Kita tuangkan minyak baru. Secukupnya. Untuk menumis sebentar. Ini kita matikan dulu ya guys. Oke. Karena aku kan masak one by one. Oh, kue bolu, amin. Empuk kan? Empuk. Kemudian kita pakai kertas berminyak. Kita pakai kertas berminyak juga untuk meniriskan tahu yang sudah digoreng. Supaya minyaknya enggak tumpah. Pelan-pelan caranya. Jangan sampai hancur tahunya. Supaya minyaknya tersedot di kertas berminyak. Oke. Kita minggirkan minyaknya dulu. Kita minggirkan dulu one by one. Sekarang kita fokus ke bumbu yang sudah gue ulek. Bumbu yang sudah diulek ke wajan yang baru dengan minyak yang baru. Bukan minyak bekas pakai ini. Ada. Oke. Bukan. Jadi ini diminggirkan dulu ya. Gue taruh di sini ya. Oke, sekarang hadap kamera. Karena gue masih kasih lihat bukan minyak lama. Kalau ini minyak yang tadi gue masak ya, masih ada ya. Gue tidak pakai. Dan gue memakai minyak baru. Oke. Kemudian kita pakai sotel. Ambil bumbunya yang sudah diulek. Bumbu yang sudah diulek kita masukkan
ke wajan yang baru, minyak baru, dan minyak bekas pakai. Gundomu. Makanan lu dong saya. Makanan cinta kasih sayang. Jadi bumbunya hebat. Ini pakai bumbu diulek loh, bukan di blender, oke? Masukkan semua sedapnya. Baunya. Baunya bawang soalnya sama tomat seger. Tomat itu sehat buat mata. Jadi kita nyalakan kompor one by one kan masaknya. Kita nyalakan kompor. Jangan jauh gede-gede biar nggak gosong, oke? Kita tumis. Tuh sedapnya. Sedap. Duh. Oh, harum lihat gue. Aduh, kalau lagi batuk mencium bau jangan di dekat makanan karena batukmu bisa ketularan di makanan ini. Bumbu, tuh sedap sekali. Wow, luar biasa nih asapnya. Lihat gue kasih lihat asapnya luar biasa. Tuh asapnya, lihat nggak asapnya membumbung. Segernya. Aduh. Pokoknya seger. Baunya pedas itu gue gak bisa. Mataku, thank you. Mataku serem kali. Lihat, baunya sedap. Tuh, baunya gue gak kuat baunya. Bau bawangnya, bawang. Karena ini kan diulek bukan di blender, jadi langsung masuk pernafasan itu bagus. Makanya aku yang bilang lebih baik diulek daripada di blender. Karena yang bermasalah dengan paru-paru, karena banyakkan kerokok, nge-vape atau alkohol, dugem. Kamu ngulek-ngulek sensasi dari bawang itu masuk ke hidungmu mencium. Lancar nafasmu. Coba kamu praktekkan di rumah. Itu yang dimaksud. Kita matikan dulu ya. Kita matikan dulu karena aku kan kalau masak bawa handphone itu capek. Sekarang kita kasih air secukupnya dulu. Masukkan. Dan ini bekas cobek yang masih ada sisa ulek-ulek kan bawang-bawang kita kasih air secukupnya. Kan sayang kalau dibuang. Karena ini kan bumbu ulekan. Jadi kita baurkan gini. Tuh, kan ada bumbunya masih terlihat bumbu bawang, tomat maksudnya. Kita masukkan di wajan. Nah, cantiknya.
Kita kasih lagi airnya, guys. Cukupnya ya, guys. Nanti kan dia bisa nanti dia bisa. Sekarang kita masukkan telur rebus ya, dan telur ini, telur gede, telur rebus sama telur besar, telur puyuh kita masukkan semua. Oke, kita lihat tahap one by one dulu. Telur puyuh kita masukkan dulu. Kita nyalakan kompor dulu. Oke, nyalakan kompor. Ini bumbunya diaduk-aduk dulu. Kita masukkan semua telur puyuh dan telur rebus. Oke. Tunggu dulu sampai airnya mendidih. Kita tunggu. Sambil menunggu kita potong bawang bombay, daun bawang, daun pre. Nih, bawang bombay. Oke. Ini diminggirkan dulu karena minyaknya masih meresap dulu. Lihat, gue kasih tahu. Gue ganti lagi tahu. Karena apa? Ini tahunya berminyak banyak, jadi gue ganti lagi kertas berminyak yang baru supaya bisa meresap minyaknya, yang minyak kotor dari penggorengan. Jadi kita angkat dulu, nanti gue kasih tahu. Kita minggirkan dulu di sini ya. Gue angkat dulu kertas berminyaknya, tahunya. Nanti gue liatin di layar lo minyaknya. Ini minyak jahat, kolesterol dalam tubuhmu. Jadi kita angkat, kita pindah kertas baru di pere. Kemudian bekasnya minyak tadi gue tuangkan di sini. Tahu? Oh, lihat, sudah hancur. Kertasnya sudah hancur karena tahu berminyak. Nah, ini yang gue maksud. Jadi kalau habis minyaknya ini, lihat. Bahkan ini sampai robek. Minyak kolesterol jahat dalam tubuh. Apalagi kamu kalau ada riwayat dalam keluarga diabetes juga harus disaring. Terus pakai kertas berminyak. Itu yang gue maksud. Oke, ini airnya dulu. Minyaknya dulu sambil tunggu kompor, kita minggirkan. Kita potong. Karena ini kan buat menumis tahu kotor, jadi kita balik posisinya seperti ini. Tapi ini kita cuci dulu. Talenan, jadi bukan bekas potong tempe tahu tadi, bukan sama bawang merah, bawang putih. Itu yang gue maksud. Jadi dalam keadaan bersih, kita potong daun bawang, daun pre, sama daun bawang, sama daun pre. Daun bawonan. Ini daun pre, nggak tahu berapa lah. 5, karena ini kan 2, ini jadi 1. Ini juga 2, lihat. Ini kan 2, ini 1, jadi 1 ini. Jadi aku bilang 5 daun pre, 1 daun bawang, 1 bawang bombay. Nah, kita cuci dulu. Jadi kita cuci dulu. Kayak lagi daun pre-nya ada 5, daun bawang 1, daun bawang bombay. Kita potong dulu bawang bombay dulu. Pinggirnya kita buang, pinggirnya kita buang. Jadi kita mulai memotong. Sesuai selera potongnya kak gimana. Kalau aku ngomong potong jangan tahu tipis-tipis. Jadi potongnya kalau areanya miring terus bukan miring kotak-kotak itu nggak bagus.
Ini daun bombay, kita minggirkan daun bombay. Kemudian, aduh bau, tuh bau bawang itu pokoknya seger loh. Ini daun bawang panjang, ini tebel. Kita gini jadi dua nggak apa-apa, yang penting potong tipis. Potong batu, potong di depan mata, di depan woi. Sambil mata kedip-kedip. Tapi diperhatikan ya guys, kalau masak sendiri wajannya karena dalam keadaan on kompornya. Karena air kan cepat mendidih. Ini daun ini daun bawang, daun bombay di tengah-tengah, biar nanti kalian nggak bisa membedakan, karena daun bawang sama daun pre itu hampir sama, cuma daun pre ini kan lebih tipis, lebih kecil, daun bawang lebih tebal, lebih panjang gitu, juga dipotong kecil-kecil. Aduh, mau acing terus gue, baunya bawang sensasi nikmat. Coba kamu praktekkan di rumah, masak sendiri seperti gue, pasti tercium bawang-bawang. Jadi orang yang batuk pilek, aku jamin besoknya kamu pasti sembuh. Kalau kamu setiap hari berada di dapur memasak pakai bawang-bawang. Jadi kamu mencium asal diulek, bukan di blender. Itu yang gue maksud. Duh. Mataku kejap-kejap kena bawang. 3 bawang sekaligus soalnya. Daun bawang, daun pre, bawang bombay. Ini loh, mencium dari bawang. Pokoknya sampai semua dipotong-potong ya. Oke, gue kasih lihat di depan kamera. Jadi daun bawang, daun bombay, daun pre. Kan gue masak selalu one by one. Jadi ini lihat, ini daun bawang, ini bawang bombay, ini daun pre. Jadi dipotong tipis semua. Oke, kita lihat dulu. Kita bawa ke dekatnya dapur. Kita tunggu dulu ya, seperti ini, meresap dulu bumbu, meresap semua dulu, oke. Kemudian kita masukkan tempe. Tuh, ada minyaknya kan? Nah, ini minyak jahat, ini yang gue maksud minyak jahat. Oke. Jadi kamu harus buang pakai minyak, kertas berminyak. Ini minyak kotor ini. Penyebab kolesterol. Ya. Jadi habis kalau goreng-goreng harus pakai gitu. Bukan gosong gundulmu, gosong apa sih gosong gundulmu. Ya, jadi dimasukkan jadi satu gini sayang. Waduh. Kalau kalau masak jangan diinjak-injak gini ya. Tapi diginikan. Bukan gosong ini toh, bukan. Ini karena memang wajannya bukan wajan teflon. Jadi kita aduk-aduk biasa pelan-pelan. Oke.
Karena tempe sama tahu kan matangnya lebih lama tempe. Memang sudah digoreng setengah matang, tapi kan masih belum. Supaya empuk maksudnya. Kita tunggu dulu. Sambil kita tunggu, kita kupas nanas. Untuk topping. Untuk nanas. Aduh, gue sampai pilek ini. Karena bau bawang. Padahal kemarin gue sudah mau pilek tapi tak keluar air ingusnya tak keluar. Sekarang karena mencium bawang ya keluar. Berarti ini paru-paru jantungku sehat karena lancar dari bahan bawang-bawang. Sekarang kita tumis. Bentar. Belum satu-satu dulu lah. Kemudian kita masukkan bawang dulu. Hati-hati itu. Kemudian kita masukkan bawang-bawangnya dulu. Nah, segar semua, oke. Kita masukkan bawang-bawang. Susah ya guys, karena sambil bawa impun sambil masak ke dapur. Bawang-bawang sedap loh guys. Nah, kita masukkan semua, oke. Luar biasa. Mantap. Mantap bosku. Nah begini, jadi kita aduk-aduk. Wow, cantiknya. Jadi ada warna merah, hijau, putih, coklat. Jadi satu. Kemudian kita fokus ke nanas dulu guys. Karena ini bekasnya bawang, kita akan mau potong nanas. Gak mungkin bawang baunya nanas. Ya, jadi kita yang pakai yang motong tadi untuk motong apa tahu sama tempe, tapi kita bersihkan lagi. Oke. Kita potong nanas dulu guys. Karena satu nanas kita potong jadi dua dulu. Kita potong lagi jadi dua. Karena aku bilang masak aku nggak pernah pakai gula. Aku masak nggak pernah pakai gula, madu, micin, vetsin, atau bumbu satetnya siap jadi, siap pakai, itu nggak pernah. Jadi pakai bawang merah, bawang putih, daun bawang, bawang bombay, bawang pre, daun bawang godong. Dan karena nanas ini kan sensasi dari buah, gue pakai ini kan separuh, gue potong, gue cuma pakai seperempat, gue masukkan ke wajan. Ini karena manis dari buah asli. Jadi itu yang aku maksud, jadi nggak usah pakai gula. Karena bisa diabetes. Apalagi kalau lu ada riwayat diabetes, kurangi pemakaian gula. Nah, ini dipotong dulu, dibagi lagi. Ini seberapa, dipotong lagi seberapa. Karena masuk di wajan, bukan di topping, maksudnya gitu. Jadi sedikit aja karena dicampur. Oke. Jadi kita masukkan ke. Jadi cuma pakai sepapat aja nanasnya, guys. Terus kita campurkan. Bentar. Airnya kurang dikit lagi. Jadi kita masukkan nanas. Kita masukkan nanas. Sambil diaduk. Tunggu meresap dulu. Oke. Ini yang gue bilang manis karena dari buah juga. Kemudian kita potong nanas untuk toppingnya. Ini
separuh kita potong lagi untuk topping pinggiran. Jadi ini kita minggirkan dulu. Terus kita potong untuk topping depan pinggir. Kita cobain nanasnya enak manis gak? Manis ada sedikit dong, manis. Cuci tangan dulu guys. Kemudian kita masukkan tahu ya guys. Tahu pun juga demikian, karena ini 2 kali pakai tisu kertas minyak kita taruh dulu. Tahu lah, ini juga berminyak lagi sampai jebol ya, sampai lubang berminyaknya. Padahal ini 2 kali kertas berminyak. Ini yang gue bilang. Oke, kalau di depan kamera gue lihatkan lo. Kalau tahu jauh lu nggak kelihatan mungkin. Jadi gue lihat. Nah, lihat minyaknya. Oh, minyak ini minyak jahat yo. Minyak jahat. Padahal ini 2 kali kertas berminyak. Oke, kita buang. Jadi kayak gini hasilnya. Ya ada minyak. Itu yang gue maksud. Kita buang 2 kali soalnya sudah. Oke, kita masukkan tahu di wajan. Kita masukkan tahu di wajan ya guys. Oh, banyak banget. Ini bisa untuk makan siang, makan sore, makan malam untuk bersama keluarga tercinta ya guys. Biarkan airnya meresap. Terus kita berikan sedikit saus tiram. Kita berikan saus tiram. Oke. Kita berikan saus tiram. Kita berikan saus tiram. Kemudian kita berikan merica bubuk. Merica bubuk. Karena ini kan balado, jadi pedas. Kemudian kita kasih cabai besar. Cabai besar. Terus kita aduk dulu ya guys. Ini gue belum kasih garam ya guys. Dan gue juga belum icip-icip dulu rasanya gimana. Karena aku bilang kalau sudah dari bawang-bawang itu nggak usah pakai garam lagi. Karena sudah asin. Tuh cantiknya. Jadi jangan dia apa-apain lagi. Tunggu meresap dulu. Bahkan telurnya juga cantik loh. Oke. Itu yang gue maksud ya. Jadi ini bekas minyak yang tadi gue buang, lihat layar ya. Di depan kamera nggak pernah pakai sisa-sisa minyak, nggak pernah. Jadi gue lihatkan langsung, gue nggak ada tipu-tipuan sama lo. Jadi pakai minyak yang baru. Ini bekas minyak ya. Bekas minyak. Oke. Bekas minyak gue buang di selokan. Good. Nah, tidak pernah terpakai lagi.
Jadi sekali masak itu dalam satu kali penggorengan. Itu yang gue maksud. Makanya kalau goreng jangan minyak langsung banyak di wajan. Kebanyakan orang ibu-ibu, mama-mama, cece-cece, oma-oma, nenek-nenek, mimi-mimi, kalau masak maunya boros minyak langsung dituangkan banyak. Terus sisa kan selalu bilang sayang dibuang pada minyak mahal. Ya itu bisa merusak kesehatan kamu secara tidak langsung. Efek jangka panjangnya kamu bisa gagal ginjal. Ginjalmu rusak, jantungmu rusak, ususmu rusak, lambungmu rusak. Karena pemakaian minyak berulang kali. Itu yang gue bilang. Nah, karena sudah selesai, ini kan direndam air. Baru nanti dicuci. Nah, sudah lihat kan tidak ada pemakaian minyak bekas. Itu yang gue maksud. Makanya kalau goreng sekali minyak itu jangan minyak dalam porsi banyak, pemborosan. Kalau nggak dipakai kan pasti bilang minyak beli mahal sayang, dibuang. Jadi disimpan, dipakai lagi masa itu nggak bagus. Kalau menurut aku. Oke, kita cicipi soal rasa dulu ya guys. Aduh, bau bawang lagi gue pasti mah. Gue kan kalau baru bawang. Oke, kita cicipi dulu rasanya. Kalau kurang asin dikit nanti kita kasih garam. Ini belum dikasih garam ya. Tapi kan gue tadi pakai terasi. Jadi kita incipin dulu. Bumbunya agak kental. Karena aku memang suka yang kental, gak suka yang cemek. Berdoa dulu. Panas, pasti panas. Aku pikir sudah cukup. Jadi gak terlalu manis, gak terlalu asin, gak. Rasanya bawang, mantap. Jadi gak usah dikasih garam. Tapi kalau kamu suka asin, kasih garam gak apa-apa. Suka-suka kamu selera. Karena aku gak suka yang asin-asin. Aku takut darah tinggi. Jadi kalau lu ada riwayat darah tinggi, kurangi garam. Kalau ada diabetes, kurangi gula, madu, atau pokoknya yang berhubungan dengan manis-manis termasuk. Nggak boleh makan kue, roti, tepung, itu nggak bagus. Jaga kesehatan sekarang itu lebih penting daripada kamu mengobati. Jadi kita tunggu airnya sampai mendidih dulu. Aduh, gak kuat kalau bumbunya sudah. Soalnya asapnya. Lihat asapnya. Asapnya langsung terbang ke kue. Sehat banget karena bawang-bawang semua ini. Tuh, cantiknya kan? Nah, tunggu sampai saat dulu ya. Tunggu sampai kering-kering. Nah, sudah. Kita matikan kompor. Nah, sekarang saatnya kita menghias. Sekarang kita saatnya menghias ya sayang. Bentar gue minum dulu karena sudah 1 jam lewat gue nggak minum-minum. Dan seperti biasa guys. Lagi begini karena nggak ada selada di pasar kok habis. Ini panas yo. Karena panas ini. Karena maklum ya bentuk rumahku berbeda sama kamu dapur. Karena dapurku ini kan ada jendela gini. Terus jendelanya juga di tangga jemuran gini. Jadi loh sini matahari silau. Matahari silau jadi mataku seperti orang. Jadi gue pakai payung supaya untuk tutup. Dulu rumah aku ini ada tutupan ada dulu ada. Cuma kan rusak mungkin karena sudah bertahun-tahun sudah 50 tahun tinggal di rumah ini jadi rusak. Jadi ya usahakan lebih bagus kena matahari, ventilasi udara. Jadi kayak gini nih karena ini kan loteng jemuran ini juga jendela. Jadi kalau masak jam gini siang-siang lagi teriknya matahari guys. Oke sekarang kita bentuk ya. Kita bentuk. Kita minggirkan dulu. Kita bentuk di sini, kemudian kita taruh wajan di sini, oke? Oh, cantik. Kita hiasi dulu, guys.
Jadi gue pakai sendok baru ya, bukan sendok yang kita cicipi tadi, bukan sendok baru. Kemudian kita hiasin dulu karena toppingnya panas ya, panas. Pegang tangan itu panas. Jadi kita hiasin dulu. Gak ada selada, gak ada sayuran sih. Jadi kita hiasin dulu guys. Karena ini kering, aku kan nggak suka yang berair, aku nggak suka. Tapi kalau lu suka yang berair ya dikasih air lagi. Jadi gue sisihkan tempe di kiri, tahu di kanan gitu. Jadi ngambilnya nggak berantakan. Topping. Taruh ya capek, takut jatuh. Oh, panas. Jadi kayak gini ya guys. Tuh. Terus kemudian kita kasih telur puyuh di sekelilingnya biar cantik. Terus kita tutupi dengan buah nanas dulu guys. Buah nanas dulu topping yang pinggir. Dicuci dulu. Nah, kemudian kita berikan telur besar. Telur besar ya guys. Telur besarnya ngadep sini aja. Ngadep sini.
cara menghiasnya itu yang susah. Karena harus butuh imajinasi kreasi sendiri untuk menghasilkan suatu karya yang indah berbeda dari orang lain. Anas, apa payungku jatuh? Payungnya jatuh untuk menutupi sinar matahari. Panas matahari. Kemudian kita pakai telur puyuh untuk mengelilingi. Ya ampun, durung mateng dah. Durung mari. Kok lama sekali? Kemudian kita bumbunya taruh di atas gini. Pinggir-pinggir. Udah lombok di atas. Cantik. Mantap. Jadi kalau kamu mau masak untuk pasangan, untuk buati, untuk mertua, untuk anak cucu, bikin berbagai topping. Jadi orangnya nggak bosen dengan penampilan masakanmu itu aja. Boleh masak tahu tempe, tapi kalau kamu pintar topping akan berbeda. Payungnya jatuh lagi. Payungnya jatuh lagi. Jadi ini sebenarnya bumbunya masih ada, guys. Jadi kita tuh penuhkan biar seperti wow, mewah, makanan terlihat mewah.
Ini masih ada sih, tapi kan nggak usah ada. Oke, kita bersihkan dulu bahan. Oh, pakai tomat toppingnya belum sayang. Ini dimikirkan dulu. Pakai toppingnya tomat dulu, tomat supaya cantik. Jadi ini dimakan mentah juga nggak apa-apa. Kayak aku suka makannya, suka mentah. Dicuci bersih dulu sebelumnya, terus kita potong. Jadi kita taruh di mana dulu? Gue juga bingung. Oke, kita taruh begini supaya bentuk bunga telur puyuh di kayak bunga mawar. Oke, tuh cantik banget loh. Mantap. Tomat. Jadi tomat kita letakkan juga. Wah, puyuh seperti kelihatan bunga mawar. Bunga mawar. Oke. Cantiknya. Cantik. Satu lagi. Tomat satu lagi, guys. Ada 3, guys. Tapi suka lu. Kalau lu nggak suka toppingnya pakai tomat ya nggak usah. Itu yang aku maksud, oke? Kita pakai topping juga. Kita pakai topping juga telur puyuh. Kita taruh di tengah-tengah begini, guys ya. Oke, mulai kita lihat di depan penonton. Bentar dulu. Harus yang rapi dulu. Gue lap-lap dulu. Dapur harus tetap bersih setiap kali kamu masak. Oke, sayang. Tidak ada alasan dapurku cuma kos kontrak kecil, kotor, nggak ada. Oke, karena sudah selesai begini hasilnya, aku mau cuci tangan dulu. Bentar. Aku mau cuci tangan dulu. Nanti tunggu makanannya ini belum foto sih. Oke, kita lihat kan. Nggak suka pakai sarung tangan plastik, tambah repot. Beginilah hasilnya, guys. Ini ada tahu. Ini di sebelah sini tempe. Jadi cantik. Ini yang gue maksud. Ini ada telur puyuh, nanas. Jadi mengelilingi begini topping. Kelihatan mewah loh. Gak semua orang perempuan atau cowok bisa menghias seperti gue. Ini yang gue maksud. Jadi banyak orang jualan tapi membentuk hiasan seperti aku belum tentu mampu. Oke. Kita pindah tempatnya, ini panas soalnya. Silau. Beginilah hasilnya. Gue bilang ini oseng-oseng atau apa. Mamaku sudah makan, tapi kan karena di wajan sisanya sedikit, karena gue kan buat video posting. Jadi gue kasih lihat kan aku, aduh, gue pegangnya susah, takut jatuh, panas soalnya. Jadi beginilah hasilnya. Oseng-oseng balado Felicia Julia. Jadi ada telur puyuh, ada nanas. Jadi ada
ada buah, ada apapun begitu. Terus ada juga tomat, jadi sehat untuk mata, langsung dimakan. Oke. Sayangku, oceh-oceh balado, oceh cucu enak Felicia aja. Sayangku, hari ini aku cantik. Bidadari, bidadari di hatimu. Kayak lagi gue lihatkan. Gue lihatkan sama balado. Begini ya sayang. Ntar. Kameranya agak buram itu apa? Jadi begini. Oke. Tuh lihat ini ada nanas, ada telur puyuh. Ada nanas, ini telur besar. Ini tomat sama telur puyuh seperti bunga. Jadi ini tempe, di sininya tahu. Itu ada cabai juga. Oke. Cantik kan? Jadi orang kalau mau ambil apa nggak langsung berantakan. Ada bagian sendiri tempe, sini tahu, dan sini telur. Ini juga ada nanas untuk pinggiran, telur puyuh pinggir. Cantik banget. Sip, mantap. Sekali lagi, semua masakan aku adalah di depan nyata, tidak ada edit-editan, tidak ada penggunaan gula, madu, micin, bacin atau bumbu pengawet lainnya instan-instan pakai saset itu tidak ada. Gue murni setiap kali masakan gue pakai bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, bawang pre. Karena apa? Menurut aku bawang-bawang itu kan ditanam di bawah tanah dari alam, pemberian dari Tuhan. Itu kesehatannya baik secara langsung, bukan secara instan. Kalau kamu kebiasaan makan pakai bumbu racikan yang sasetan, kan kalau kamu masak di dapur kan pasti tahu yang gue maksud. Memang itu bagus, tapi dari pabrik. Nah, orang beli kan di warung-warung, terus tinggal dijual di toko-toko. Nah, masanya toko sama warungnya itu kan kena matahari langsung. Lu kan tahu buku kesehatan. Kalau plastik yang kena matahari langsung itu bisa rusak. Meskipun dalamnya sudah disegel dari pabrik. Tapi karena kena matahari, akhirnya plastik itu bisa tembus ke bumbu di dalamnya. Itu efek jangka panjang bisa ginjalmu rusak. Makanya sekarang di usia muda banyak gagal ginjal. Banyak orang masuk ke rumah sakit, keluar masuk, suntik-suntik perawatan. Karena kamu suka bumbu-bumbu yang instan, bumbu-bumbu saset. Itu nggak bagus. Jangan pakai gula, apalagi ada riwayat dari diabetes dari keluargamu. Terus jangan kurangi makan mie instan, karena mie instan itu bumbu pengawet. Terus yang kedua, jangan sering makan kue. Jangan banyak makan kue, banyak roti-roti karena mengandung gula-gula. Jadi ini tempe, ini tahu, ini pinggiran nanas, ini ada buntut bunga, ini telur gede, telur besar, ini tomat membentuk bunga, ini juga telur, kan gue pakai telur 3 besar. Jadi begini, ini ada lombok juga cabai rawit itu yang gue maksud sayang. Tuh sedap banget kan, cantiknya. Jadi ambilnya nggak berantakan gitu. Oke, toppingnya cantik, ini telur puyuh. Oke. Dan beginilah jadinya oceng-oceng balado. Cewek Felicia cucu enak Felicia juga. Terima kasih Tuhan
sudah membuat masakan dari bahan mentah, belum siap jadi. Kemudian di tangan aku, seorang Felicia Julia, bisa menghasilkan suatu karya yang indah. Tapi saya sadar saya hanya manusia biasa, tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa. Semua ini adalah bukan dari kekuatan saya, bukan dari apapun yang saya sudah lakukan sampai sekarang. Tapi ini semua bantuan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap menjalani proses dari awal hingga selesainya. Menjadi masanya indah, karya seni yang indah, kreasi sendiri dari seorang Felicia Julia, rakyat jelata, wanita sederhana. Karena saya sadar tanpa bantuan Tuhan Yesus tidak mungkin berhasil, tidak mungkin jadi masa yang begitu indah. Mungkin bagi orang lain ini makanan gak menarik, makanan tidak enak atau bagaimana. Tapi bagi saya ini adalah masa dari Tuhan, bantuan Tuhan, kekuatan dari Tuhan Yesus untuk menghasilkan suatu karya yang indah yang berbeda dengan resep masakan orang lain. Meskipun di mana-mana banyak orang jualan, di restoran, di hotel, di warung, di warteg, di rumah makan, atau dimanapun. Tapi bagi saya, masakan saya ini adalah sangat luar biasa. Karena tidak ada bahan-bahan instan, tidak ada bahan-bahan pengawet. Tapi ya saya memperbanyak dengan bawang-bawang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan-Mu, cinta-Mu, kasih sayang-Mu, anugerah-Mu, kesetiaan-Mu, dan kuasa-Mu yang begitu besar sampai dalam kehidupan saya beserta keluarga saya sampai hari ini. Berikanlah kami kesehatan yang baik, kesejahteraan, kuatan, panjang-Mu, kesuksesan, dan kebahagiaan. Dan terima kasih untuk yang Kucijoana. Sudah mana-mana aku sampai hari ini bukan hal yang mudah. Terima kasih untuk semua perhatianmu, untuk semua kasih sayangmu, untuk semua kesabaranmu, untuk semua kebaikanmu, untuk kesetiaanmu, termasuk untuk semua rasa menyepalkan kamu sampai hari ini. Terima kasih sayang. Sudah mana-mana aku perjalanan sampai hari ini bukan hal yang mudah. Kalau tanpa campur tangan Tuhan, gak mungkin kita bisa bertahan sampai hari ini. Kita nggak tahu bagaimana masa depan kita nanti. Yang penting kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, kita selalu percayakan hidup masa depan kita, kesehatan kita, panjang umur kita, kesuksesan kita, rezeki kita, kebahagiaan kita. Tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Kita pasti dibuat berhasil, kita pasti dibuat sukses, kita pasti dibikin kebahagiaan melebihi orang lain di luar sana. Kita tidak perlu terlihat sempurna di mata orang lain. Kita tidak perlu terlihat hebat di mata orang lain. Apalagi orang yang punya penyakit hati. Tapi kita cukup terlihat sempurna di mata Tuhan. Karena kita punya Tuhan Sang Pencipta kita. Dan Tuhan Yesus Kristuslah. Tapi Yesus inilah yang ada dalam hidup kita dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tetap andalkan Tuhan, tetap cintai Tuhan. Cintai orang tuamu, cintai saudara kandungmu, cintai sepupumu, cintai anti angkelmu, cintai pegawaimu, cintai teman-temanmu, cintai semua orang. Mencintai semua orang jauh lebih indah daripada permusuhan. Abaikan omongan orang lain, apalagi orang punya penyakit hati. Jangan pernah dengar apa kata orang, karena kita hidup bukan mendengar apa kata orang, bukan untuk ngurusin hidup orang. Yang penting dalam tujuan hidup kita tidak jadi maling, tidak mencuri, tidak merampok, tidak nodong, tidak jambret, tidak main meracuni orang, tidak main dukun, tidak main santet, jin, tidak korupsi, tidak membunuh demi harta orang lain, tidak adu domba, tidak punya penyakit hati, tidak fitnah sana sini, dan tujuan gak jelas, merasa diri paling cantik, paling ganteng, paling pintar, paling sempurna. Itu semua tidak ada artinya. Karena kita hidup hanya satu kali. Jangan cari permusuhan. Jangan menambah dosa. Tapi bertobatlah. Dan berbuatlah yang baik. Jadi orang yang baik itu susah. Namun, jadi orang yang baik. Saat kalau kita dipanggil pulang, kita akan diberikan tempat di surga bersama Bapa Yesus kita, Juru Selamat kita, dahulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus Kristus baik. Tuhan Yesus Kristus hebat. Tuhan Yesus Kristus dahsyat. Tuhan Yesus Kristus pemenang. Tuhan Yesus Kristus perkasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak Allah Bapa yang di surga. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus Kristus baik, sungguh baik, sangat baik, benar-benar baik, benar-benar terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you Papa Yesus. I love you Tuhan Yesus. I love you my baby. Cicok. Wah, cicok wena. Wah, ini Papa.
enak dong, gak enak gunung. Osek balado ce uwe we ce osek balado cico enas Felicia Julia. Thank you, I love you baby, I love you sayangku cico enas. Sekali lagi, follow, share, like video aku, YouTube aku, Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan, simple, praktis, higienis, bergizi, sehat, seksi, dan mengarahkan dari seorang Felicia Julia. Follow, share, like YouTube Felicia Julia. Di sana akan menemukan berbagai resep masakan, bukan pakai gula, tidak pakai vaksin, tidak pakai micin, tidak pakai bumbu pengawet, tapi memakai bahan-bahan alami dari Tuhan. Banyakin bawang-bawang, bawang merah, bawang putih, daun bawang, daun pre, bawang gocong, bawang bombay, karena itu adalah yang menyehatkan. Kurangi makanan manis-manis, kurangi makanan instan, kurangi makan roti dan gula, karena itu penyebab kematian, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan asam urat. Lebih baik menjaga kesehatan daripada mengobati. Karena kalau kamu sakit, habis uang puluhan juta, bahkan kamu jual rumah, jual mobil, harta bendamu untuk mengobati penyakitmu. Jadi jaga kesehatanmu dengan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, makanan rumah, makanan bikinan sendiri. Mungkin bagi orang lain selera lidah orang nggak selalu sama. Ada yang suka hambar, manis, asin, pedas, atau bagaimana, selera orang nggak selalu sama. Kalau kita masak dengan penuh cinta kasih sayang, abaikan penilaian orang. Kalau orang nggak suka makanan kita, suruh dia masak sendiri, suruh dia beli makan di luar, karena dia punya duit. Jadi kalau besok dia sakit karena sering makan di luar, makanan orang lain, masakan orang lain, terserah dia. Tapi hidupmu, makan yang sendiri, apalagi makanan dari pasanganmu tercinta, membawa kenikmatan sendiri luar biasa. Selain masak, makan, memperoleh cinta kasih sayang. Terus nanti kalau istrimu capek masain, lu tinggal pijetin. Iya tuh. Dum BPC. Sekali lagi, follow, share, like YouTube aku Felicia Julia. Di sana ada berbagai resep masakan. Ada roti donat, kue bolu, dan model shooting aku. Pokoknya hal yang berhubungan dengan duniaku. Sekali lagi, aku bukan artis, aku bukan orang yang terkenal, aku bukan orang hebat. Tapi aku adalah Felicia Julia, seorang rakyat jelata, wanita sederhana. Jadi kalian bisa bertemu, aku adalah suatu karya Tuhan dari Tuhan yang cukup besar. Berarti kita sudah berjodoh. Semoga dengan resep-resep masakan gue yang simple, murah, hemat, praktis, menyehatkan, seksi, dan mengarahkan akan membuat hidupmu semakin sehat, panjang umur, sejahtera, banyak rezeki, sukses, dan bahagia. Dan cinta aku ya, Felicia juga selalu kangen nih gue ya. Hati-hati. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita. Jangan lupa sekali lagi follow, like, share YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian menemukan berbagai resep masakan, bolu, donat, dan foto motif pokok yang berhubungan dengan duniaku seorang Felicia Julia. Bye. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kebersamaan kita. Thank you for watching. I love you, Amy. Aduh, gitu. Dadah. Bye-bye, I love you.